Dan pemirsa, kebakaran pabrik pakan ternak ini menimbulkan sangat banyak ya korban jiwa dan luka-luka. Sebenarnya faktor apa saja yang bisa menimbulkan jatuhnya korban jiwa dalam kebakaran, terutama bangunan dengan skala besar seperti pabrik, dan bagaimana antisipasi jika terjadi kebakaran? Kita akan membahasnya bersama pakar keselamatan dan kesehatan kerja, ada Fatma Lestari. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Fatma, apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Selamat malam, kabar baik. Terima kasih Bu Fatma sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Sebelum kita berdialog ya, kita mengajak pemirsa untuk mendoakan semoga api bisa segera padam ya Bu ya, dan proses evakuasi dari petugas ini berjalan dengan lancar. Baik Bu Fatma, kita melihat ini kan proses pemadaman hingga 12 jam loh Bu ini. Terus ini kan di pabrik yang berdekatan dan sepertinya api itu cepat membesar saat terjadi peristiwa ini. Apakah kalau kita melihat dari ini ada yang harus diperbaiki dari sisi mitigasi ataupun juga bagaimana caranya mengatasi ketika peristiwa kebakaran seperti ini terjadi? Itu masih kurangkah Bu di kita Bu? Ya, terkait dengan kebakaran di pabrik pakan ternak ini, sebetulnya ada beberapa faktor penyebab ya yang kita kenal sebagai dust explosion atau dust explosion, ledakan debu. Jadi di pabrik pakan ternak ini bisa berasal dari debu bahan baku seperti biji-bijian, gandum, atau komponen organik lainnya yang dapat terkumpul di udara selama proses penggilingan atau pencampuran. Nah, ketika debu ini terkonsentrasi dan terkena percikan api atau sumber panas, maka potensi ledakan debu menjadi sangat tinggi. Dan ledakan debu ini dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan kerusakan besar dan membahayakan keselamatan pekerja, serta tentunya aset pada pabrik. Mungkin itu, kemudian penyebabnya apa? Beberapa potensi yang kita sebut dengan dust explosion ini seringkali tidak terlalu dipahami untuk di pabrik misalnya pakan ternak ataupun yang menghasilkan debu lainnya seperti misalnya industri pangan begitu ya. Itu juga berisiko untuk terjadinya ledakan debu. Adanya konsentrasi debu yang tinggi atau tertimbun pada jumlah besar ini akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi jika terdispersi ke udara. Kemudian ada sumber api, kemudian ada oksigen ya yang selalu ada di sekitar kita. Jadi ada sumber panas juga ada 3, dan yang 2 lagi apabila debu itu terdispersi serta terkontain atau dalam ruangan yang tertutup. Ini yang akan menyebabkan dust explosion atau kita kenal sebagai pentagon ledakan debu. Mungkin itu. Bu Fatma, untuk pabrik yang memproduksi ya seperti pakan ternak dan mungkin produksi lain yang tentu saja ada potensi dust tadi, debu tadi ya, dan menyebabkan explosion tadi, apa yang harus dilakukan pabrik ketika produksinya adalah seperti itu Bu Fatma, supaya setidaknya ketika ada korsleting atau apapun apinya tidak begitu membesar? Ya, yang pertama tentu debunya harus dikendalikan. Jadi ada alat pengumpul debu, kemudian sistem ventilasi sehingga debu itu tidak terdispersi di udara. Kemudian yang kedua, mencegah adanya sumber api, misalnya memastikan instalasi listrik memang terinstalasi dengan standar gitu ya, menggunakan peralatan listrik yang standar. Kemudian memastikan juga mesin-mesin yang digunakan di pabrik ini bekerja dengan baik dan tidak menghasilkan percikan yang bisa memicu ledakan. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah monitoring, yaitu memasang alat pendeteksi debu dan juga alat pendeteksi adanya kebakaran, sehingga ketika detektor ini mengidentifikasi adanya api, maka secara otomatis alat pemadam akan segera memadamkannya atau kita kenal sebagai sistem proteksi kebakaran. Nah, yang kemudian tentunya juga penting adalah kita melihat bahwa begitu banyak korban tadi ya pekerja, pelatihan bagi pekerja untuk memahami akan bahaya debu ini dan cara mengurangi risikonya sehingga bisa mengurangi korban jiwa.
Berarti kan kita sering ya melihat ada mitigasi keselamatan untuk karyawan pabrik yang tertulis dan dibuat SOP untuk si karyawannya. Berarti ini tidak akan cukup ya Bu untuk pabriknya kalau memang belum memiliki alat yang mencukupi ketika terjadi peristiwa seperti itu ya Bu ya? Iya, jadi tentunya tadi dari sisi pengendalian debunya terlebih dahulu ya. Ini tentunya untuk mencegah konsentrasi debu yang tinggi sehingga memiliki risiko terjadinya dust explosion yang lebih tinggi. Dan yang kedua tadi untuk mengurangi sumber ignisi atau sumber panas tadi, mencegah adanya percikan api dari peralatan, dari mesin, ataupun kegiatan panas lainnya seperti misalnya kegiatan pengelasan. Itu kita harus kelola dengan baik di pabrik-pabrik yang berisiko seperti ini. Kemudian tentunya tadi memasang sistem proteksi kebakaran, mulai dari deteksinya, kemudian notifikasinya untuk pekerja, alat pemadamnya, sehingga kalaupun ada percikan api maka itu akan segera dipadamkan dan tidak membahayakan bagi pekerja. Dan tentunya pekerja juga harus dilatih untuk bagaimana melakukan respons ketika misalnya ada sumber api, kalau misalnya ada kegagalan dalam sistem proteksi kebakaran, misalnya dengan pelatihan pemadaman kebakaran. Kita bersama-sama dengan pemirsa Sindo Prime juga tadi menyaksikan bagaimana proses pemadaman yang sulit. Ini kalau kita lihat apakah aksesnya juga menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan dari pabrik sendiri untuk mempermudah ketika titik api tersebut menyala untuk bisa dipadamkan. Ya, salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi proses pemadaman tentunya adalah akses bagi emergency responder atau tim respons pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua tentunya sumber pemadam ya, sumber air yang bisa digunakan untuk pemadaman. Dan jangan lupa bahwa jenis alat pemadam, media pemadam ini harus sesuai dengan jenis bahan yang akan dipadamkan. Misalnya kalau untuk debu pakan ternak, kita bisa saja menggunakan media air. Tetapi misalnya kalau di pabrik minyak goreng, nah ini berbeda lagi gitu ya, media pemadamnya jenisnya jenis K gitu. Nah ini harus disesuaikan, jadi media pemadamnya juga harus sesuai, akses menjadi penting. Kemudian yang ketiga tentunya adalah infrastruktur yang ada di situ. Misalnya ada akses, ada media pemadam, tetapi ternyata infrastrukturnya tidak mendukung, tidak ada tempat untuk emergency responder masuk ke dalam area yang harus dipadamkan tadi. Satu lagi pertanyaannya, Bu, api ini kan merambat ya Bu Fatma ya. Pabrik-pabrik sendiri kerap bersebelahan di kawasan industri. Bagaimana jika satu pabrik sudah memenuhi antisipasi dust explosion yang Bu Fatma sampaikan tadi, tapi pabrik lain ternyata belum? Ya, nah ini yang menjadi tantangan ya. Memang akan sangat dipengaruhi oleh industri-industri lainnya. Jadi seharusnya memang industri ini memiliki emergency response pada kawasan. Sehingga apabila satu pabrik mengalami kebakaran, pabrik yang lain bisa membantu atau mensupport. Atau sebaliknya, jadi saling membantu di antara pabrik satu dengan lainnya. Dan tentunya juga ada beberapa best practice di tempat kawasan industri lainnya, begitu ya, sama membangun tim emergency response sehingga bisa saling mendukung. Baik, Bu Fatma, terima kasih banyak ya. Bu Fatma sudah bergabung bersama kita di Sindo Prime. Sehat selalu Bu Fatma, selamat malam, assalamualaikum.